jadi video ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin yang ada di sebelah sini. Jadi kalau misal kalian belum menonton yang di sebelah sini, kalian harus cek dulu ya, karena ini adalah lanjutannya. Jadi kalian pasti shock kalau misalnya tiba-tiba kalian nonton video ini karena nggak nyambung. Oke, jadi make sure kalian cek video yang di sebelah sini ya. Oke, aku bakalan cerita tentang prosedur kedatangan. Jadi di sini step pertama itu aku harus ngantri, ada kayak line-nya gitu untuk dites suhu aku. Jadi ditesnya itu pakai termometer yang di telinga. Terus habis itu aku juga harus ngelampirin tes PCR sebelum berangkat. Jadi kan kalau misal kalian mau ke luar negeri itu kalian harus tes PCR 72 jam setelah hasil itu dikeluarkan. Nah kayak gitu. Jadi pertama aku ngasih tes PCR yang sebelum aku berangkat. Nah habis itu cek suhu. Nah kalau misal suhunya itu di atas 37,5 kalian bakalan dipinggirin. Atau kayak sekitar apa ya, di atas 37. Oh enggak. Jadi kalau sekitar 37,5 kayak hampir 37,5 atau lebih itu kalian bakalan dipinggirin. Dan nanti bakalan dicek apakah kalian tuh perlu di swab apa enggak. Dan di situ aku tuh sudah dikasih tahu kalau misal kalian tuh jalannya pelan-pelan, santai aja, nggak usah pakai jaket, bla bla bla, gini-gini, supaya suhu kalian itu nggak naik secara tiba-tiba. Jadi karena aku tuh dari Indonesia yang udah jelas-jelas tropis dan lagi panas, terus tiba-tiba nyampe di Korea yang lagi winter, yaitu dingin kan. Nah karena perubahan suhu yang mendadak itu mengakibatkan tubuh aku bereaksi, terus akhirnya memanas. Maksudnya karena perubahan suhu tadi kan, jadi kayak bereaksi gitu. Makanya pas aku dites itu aku 37,4. Itu kan udah deket banget sama 37,5. Jadinya aku harus dipinggirkan. Jadi di sini kan aku sama teman-teman aku, dan yang ternyata dipinggirkan itu cuman ada 3. Nah, yang temanku yang satunya ini yang cewek itu aku nggak tahu, aku nggak lihat dia ada di mana. Nah, terus habis itu satu lagi ini teman aku juga dipinggirkan sama aku kan. Nah kita tuh nggak tahu di situ dipinggirkan tuh ngapain. Kita juga takut kalau misal temen kita yang udah di luar itu nungguin lama gitu loh. Jadi terus udah itu bikin line antriannya tuh lama banget, dan aku nggak tahu kayak apakah aku di swab apa enggak. Kayak takut banget kalau misal di swab nunggunya tuh lama banget, dan aku bakalan nyampe di tempat karantina tuh malam. Dan apa ya konsekuensinya, entah itu aku bakalan ditinggal temen atau aku bikin mereka menunggu kan. Jadi aku berusaha kayak, ya Allah semoga aku nggak jadi di swab. Akhirnya aku berusaha untuk tenangin diri, jangan sampai deg-degan. Kan kalau deg-degan itu bakalan bikin suhu kalian naik juga kan. Nah jadi di situ aku berusaha santai. Terus pas dipanggil ke counter itu kayak ditanya-tanyain gitu. Terus aku harus ngisi email. Terus habis itu dicek lagi suhunya, siapa tahu udah turun gitu. Dan sebenarnya aku nggak tahu apakah suhu aku tuh udah turun apa enggak, karena mbaknya itu nulisnya itu jelek banget tulisannya, jadi aku nggak tahu itu berapa derajat kan. Nah terus kayak apa ya, aku disuruh duduk lagi gitu loh. Aku nggak tahu apakah aku disuruh apa enggak gitu. Nah tapi karena antrian aku itu udah terakhir, pesawat yang lain itu bakalan ada yang landing lagi gitu loh. Jadi aku dengar sekilas dari bapak-bapak itu bilang kayak intinya udah selesain aja sampai di sini, ini bakalan ada kloter baru gitu. Jadi kayak entah aku itu harus di swab atau enggak, entah temperaturku itu di atas 37,5 atau enggak, tapi kayaknya itu diudahin aja gitu loh. Jadi kalau misal ternyata aku itu sebenarnya juga enggak kelihatan perlu-perlu amat, maksudnya kan swab aku PCR pun juga negatif. Mungkin kelebihan suhu aku yang naik itu pun juga karena perubahan cuaca yang mendadak gitu kan. Jadi nggak yang perlu-perlu amat gitu. Nah, jadi akhirnya aku sama temanku ini selamat dan akhirnya kita lanjut ke tahapan yang selanjutnya. Oke, jadi di sini kalian bakalan dikasih 2 kertas ini. Yang pertama itu yang merah itu tanda bahwa kalian udah ngasih tes PCR yang sebelum naik ke pesawat. Dan yang kedua ini adalah yang warna kuning, itu adalah bahwa kalian itu udah dicek suhu kalian. Di sini bakalan ditulis juga suhu kalian tuh berapa, dan nanti kalian bakalan ditunjukin ke step selanjutnya apakah kalian itu harus di tes lagi atau kalian bisa lanjut. Jadi kan tadi tahapan yang pertama itu kan yang aku ngasih tes PCR.
dan juga yang tes suhu kan. Jadi yang step kedua itu adalah download aplikasi. Ini aku bakalan pop up aplikasi di sini. Jadi satunya adalah aplikasinya Quarantine. Sebenarnya ini nggak terlalu penting karena kayaknya nggak dipakai deh. Cuman kalian login aja. Itu nanti bakalan dikasih linknya pas kalian di pesawat. Kalian bisa, aku kalau tahu linknya aku bakalan taruh di bawah. Nah terus habis itu yang satunya lagi adalah Jagagyokricha Anchonpohu. Itu kayak apa namanya, self diagnosis. Jadi kalau kalian di karantina, kalian bakalan mendiagnosa diri sendiri, temperatur kalian berapa, kalian tuh batuk atau enggak, susah nafas atau enggak, kayak gitu. Jadi aku bakalan kasih tahu cara pakainya gimana di video lain ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua itu yang download tadi, Quarantine sama Jagagyokricha Anchonpohu. Terus habis itu yang ketiga itu kalian ke loket, dimana dia bakalan nelpon nomor Korea yang kalian kasih. Nah di sini kasusnya kan aku exchange, jadi aku punya nomor si koordinatorku. Nah nomor koordinatorku ini aku kasih ke dia untuk ditelepon apakah bener orang ini dengan nama Oki Ayu Permata bakalan datang ke Gwangju, ke Cheonnam National University. Nah kayak gitu. Jadi setelah dikonfirmasi kalau misal iya, yaudah dia ditutup. Terus akhirnya aku bisa lanjut ke step selanjutnya. Bentar guys, ini kayaknya ada yang rada berisik. Kayak aku harus tutup jendela. Ini jendela aku buka. Jendela aku buka karena kayak kalau bikin video itu panas banget gitu loh suddenly. Padahal dingin. Ya gitulah. Oke, jadi kita udah ke step ketiga kan tadi. Terus habis itu yang keempat adalah ke imigrasi. Dan di imigrasi ini tuh nggak terlalu ribet. Kemarin aku cuman kayak ya udah ngasih paspor, visa dan kawan-kawannya. Itu habis itu aku disuruh nempelin 2 telunjuk kayak gini, dan mesinnya lucu banget. Mesinnya itu ngomong pakai bahasa Indonesia, terus aku malah kayak bingung gitu kayak tapi ya cuma gitu doang sih. Terus habis itu aku bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah yang step selanjutnya itu kelima, itu adalah tempat diceknya koper kalian. Jadi disinilah tempat dimana kalau misal kalian bawa rendang itu bakalan dibuang. Jadi untungnya aku kemarin sama teman-teman aku itu kayak udah yakin, udahlah nggak usah bawa rendang. Padahal rendang aku tuh udah aku masukin koper, aku keluarin lagi karena aku nggak mau ribet gitu loh, yang nanti kayak di step 5-nya ini bakalan dibongkar-bongkar dan bakalan lebih capek lagi. Jadi situ aku udah capek karena perjalanan, terus habis itu dicek-ceknya yang dari awal sampai akhir itu. Jadi alhamdulillahnya koper aku aman semua. Jadi 2 koper aku yang besar sama yang kecil, sama tas aku. Jadi akunya nggak dicek dan barang-barang kecil-kecil itu nggak dicek gitu. Terus udah aku bawa keluar. Nah ini dimulailah perjalanan yang super panjang. Nggak panjang sih, maksudnya kayak agak ribet, dan aku bakalan cerita. Oke, selanjutnya adalah perjalanan dari bandara ke tempat karantina. Jadi di sini aku bakalan ceritain aku tuh dari bandara ke sini itu naik apa aja dan turun di mana aja. Jadi yang pertama itu dari bandara ke Gwangmyeong KTX. Nah, jadi kalian setelah keluar dari yang tempat pengecekan yang kelima atau yang rendang-rendang itu tadi, kalian bakalan keluar, terus itu ada kayak pilihan kalian tuh mau kemana. Dan di situ ada tulisan gede sebenarnya Gwangmyeong KTX. Kalian di situ bisa bilang kalau misal kalian mau ke Gwangmyeong KTX, atau kalian bisa bilang Gwangmyeong KTX 갈 거예요. Dan di situ kalian bakalan disuruh nunggu, kayak ada tempat tunggu gitu. Jadi nanti kalau misal bisnya mau datang, kalian bakalan diarahin untuk ke tempat penjemputan bis. Jadi di sini di Incheon itu kan ada 2 terminal, ya nggak sih? Jadi setahu aku ada 2 terminal. Jadi aku tuh ada di terminal 2, terus teman aku ada di terminal 1. Jadi kita ada beberapa yang di terminal 1, ada beberapa yang di terminal 2. Nah, aku yang dari terminal 2 itu yang dijemput pertama, naik bus. Jadi koper kita itu dimasukin di bawah yang gede, yang kecil dibawa ke atas. Nah, habis itu kita perjalanan ke terminal 1. Jadi terminal 2 itu kayak yang paling jauhnya gitu. Terminal 2 ke terminal 1. Nah, di situ yang dari terminal 1 bakalan naik. Jadi kita bakalan melanjutin perjalanan ke Gwangmyeong KTX. Nah, udah nyampe nih di Gwangmyeong KTX. Selanjutnya adalah perjalanan dari Gwangmyeong KTX ke Gwangju Songcheong. Nah, di sini itu naik
KTX, namanya juga kita ke KTX kan, kita naik kereta. Di sini aku bayar bis yang aku naikin tadi, sama bayar kereta yang akan aku naikin. Jadi pas aku naik ke bis yang pertama itu aku nggak perlu bayar karena bayarnya itu nanti. Nah di sini aku bayar untuk dari bandara ke Gwangmyeong KTX sama dari Gwangmyeong KTX ke Gwangju Songjong. Ya namanya agak ribet, aku juga rada bingung sebenarnya. Jadi di situ bilang aja ke counternya kalau misal kalian tuh mau ke Gwangju Songjong. Jadi kalian jangan bilang cuman Gwangju, jangan bilang kayak gitu doang karena kita itu tujuannya beda-beda nih. Kalian tuh harus bilang exactly Gwangju Songjong. Kalau emang tempatnya kalian di situ kan, aku ke situ kan. Nah teman aku kemarin tuh ada yang bilang cuman Gwangju, terus si mbak-mbaknya loket tuh kayak bingung. Jadi Gwangju yang mana, kan Gwangju kan cukup gede ya. Jadi kayak gitu. Nah kalian bakalan suruh nunggu, kalian kasih tiket nih. Kalau misal aku kemarin itu jam berapa ya? Aku lupa deh, siangan gitu. Sekitar jam 11-12 ya gitu deh. Terus aku harus nunggu 1 jam di situ. Nah di situ ada mesin buat makanan. Harusnya aku beli makanan di situ, tapi aku cuma beli susu. Terus aku udah kehabisan makanan yang kayak sandwich tuna gitu. Terus aku mau beli bukan roti sih, aku mau beli telur. Tapi tuh aku kenapa ya nggak jadi beli, aku lupa deh. Jadi aku tuh belum makan gitu loh, itu kan udah hampir siang dan aku belum makan apa-apa, lapar banget. Terus sebenarnya aku titip roti ke teman aku, tapi aku juga lupa, teman aku juga lupa. Jadi ya udah deh kayak gitu. Terus akhirnya udah nih keretanya dateng. Nah keretanya dateng itu gimana ya kemarin? Oh kita naik lift, kita naik lift gantian. Jadi kan itu udah di bawah, udah nih naik. Dan ini paling ngeselin sebenarnya naik KTX itu, bukan naik KTX, makanya naik kereta kalau misal kalian bawa koper gede. Karena susah banget naikinnya, kayak ya Allah, kemarin tuh aku ngangkat koperku yang 23 kilo itu kesusahan banget. Jadi kayak kalau misal kayak gini aja susah banget, gimana nanti turun. Dan turun kan harus cepet-cepet kan, karena aku tuh di Gwangju Songjong ini tuh bukan tujuan terakhir. Jadi gimana caranya, pokoknya kita harus cepet. Jadi kemarin itu pas mau turunnya itu aku langsung kayak siap-siap gitu. Pokoknya nanti harus ada yang udah di bawah, terus habis itu ada yang megangin kopernya satu-satu, jadi biar cepet. Jadi akhirnya terkoordinasi dengan baik. Oke, aku mau ambil minum dulu guys. Sumpah aku dari tadi cerita haus juga ya ternyata. Tunggu sebentar. Aku tuh emang sengaja dandan guys, sama pakai baju yang bagus, celana yang bagus, cuman buat bikin video ini. Totalitas banget gak? Oke, kita lanjutkan. Jadi terakhir udah nyampe di Gwangju Songjong kan. Di situ kalian bakalan diarahin lagi. Kemarin itu ada apa ya? Ada lift dan ada tangga. Dan kita waktu itu koper-koper kita dimasukin ke lift, sedangkan badan kita, maksudnya kitanya sendiri, orang-orangnya turun pakai tangga. Nah kemarin itu si bapak-bapaknya tuh gak bisa bahasa Inggris kan, ngomong bahasa Korea tuh kayak cepet banget. Terus aku kayak hah? Terus akhirnya yang terakhirnya bapaknya tuh baru ngomong poin-poinnya aja gitu loh. Intinya kayak kopernya naik lift, terus badan kita itu turun pakai tangga. Terus habis itu karena di situ cuman aku yang ngerti, sebenarnya teman aku juga ada yang rada ngerti gitu kan. Terus aku jelasin ke teman-teman aku kalau oh ini kita tuh turun di sini naik tangga. Terus habis itu kita ke liftnya cuman liftnya tuh cuman kopernya aja gitu. Terus kayak oh ya. Akhirnya kita turun. Terus kita di situ udah ada bis yang disiapin untuk ke selanjutnya, yaitu di 18 May Education Center. Nah di sini tempat kita di swab. Oke, jadi udah naik bis nih. Jadi kita naik ke bisnya kecil. Terus kita harus sempit-sempitan di situ. Harusnya kan social distancing ya. Jadi, tapi bisnya cuma satu, jadi ya udah. Terus kita masukin semua koper-koper kita naikin. Terus habis itu nyampe di 18 May Education Center. Di situ kita di swab. Nah di 18 May Education Center di sini kita itu ada di tes 2, jadi ada antigen sama tes PCR. Jadi di situ ada kayak semacam tes antigen, kalian tahu kan kalau misal negatif positifnya kayak gimana. Sama satunya lagi tes untuk PCR. Nah di situ prosesnya cukup cepat sih.
kayak ya udah kalian kayak tes swab biasa, gantian-gantian gitu. Nah terus habis itu setelah kalian di swab itu bakalan hasilnya keluar keesokan harinya. Nah setelah dari 18 May Education Center itu kalian bakalan ke fasilitas karantina. Nah fasilitas karantina ini itu karena aku fasilitas kampus, jadi aku itu di dormnya Cheonnam National University. Tapi ini aku tuh bukan di dorm yang sebenarnya, karena kalau misalnya di dorm sebenarnya ini tuh ada 2 orang, jadi kayak aku dan orang lain. Tapi karena ini karantina, jadi dorm karantina itu tersendiri, jadi aku cuman sendiri di sini doang. Nah di sini itu bakalan dipanggil satu-satu untuk ke kamar kita. Di sini aku rada panik soalnya pas disuruh masukin nomor koordinator. Nomor koordinatorku itu kan harusnya ada di kertas ya, tapi aku nggak nemu kertasnya gitu loh. Terus aku kayak untung aku naruh nomornya koordinator aku ada di HP, jadi aku tulis. Akhirnya aku udah nyampe di sini deh, terusan. Kalau misal kalian pengen tahu, aku bakalan bikin tour, room tour, tapi mungkin di video selanjutnya ya. Jadi intinya itulah perjalananku yang super duper panjang dan cukup melelahkan, yang bikin aku besoknya itu pegel-pegel, capek-capek, tapi worth it banget. Pas aku nyampe Korea itu aku merasa kayak ini tuh masih mimpi gitu. Aku udah mimpiin ke Korea itu dari 5 tahun, 6 tahunan gitu ya, semenjak aku belajar bahasa Korea, dan akhirnya bisa sampai sini tuh kayak masih terasa mimpi gitu sih. Tapi entah kenapa kayak aku tuh udah apa ya, latihan gitu loh, latihan berimajinasi kalau misalnya aku di Korea aku bakalan ngomong kayak gini ke orang, aku bakalan gini. Jadi seolah-olah ketika kemarin aku tuh ngomong bahasa Korea sama orang itu berasa kayak biasa aja, berasa kayak tubuhku, seluruh jiwaku tuh udah siap untuk ini semua gitu. Gitu deh pokoknya. Anyway, thank you guys yang udah nonton video ini, dengerin aku nerocos ngomong banyak dari awal sampai akhir. Alasan kenapa aku bikin video ini adalah karena aku seneng cerita, dan kalau misalnya aku cerita di Instagram kayak kepanjangan juga, jadi makanya aku bikin video ini. Anyway, I hope you like this kind of video. Aku berusaha untuk bikin video-video tentang Korea lagi, so jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and hope you have a nice day. Kok jadi kayak gini ya akhirnya. Oke, pokoknya kayak gitu guys. Bye! Annyeong!